Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Rahasya. So listen to me and here is the video. Film diawali dengan scene seorang asisten rumah tangga yang mengetuk pintu kamar anak majikannya. Dia adalah Remy Fernandez dan terlihat ekspresi kaget dari Remy ketika dirinya masuk ke kamar. Ia melihat Ayesha, anak majikannya itu, sudah tak bernyawa lagi dengan kondisi leher yang tersayat. Singkat cerita, polisi sudah berada di TKP pembunuhan, yaitu kamar Ayesha, untuk melakukan olah TKP. Dengan cermat, mereka pun memperhatikan setiap sudut ruangan kamar Ayesha dan mampu menemukan beberapa barang bukti di sana. Dr. Sachin, ayah dari Ayesha, merasa sangat shock atas kematian putrinya itu. Kemudian datang seorang wanita yang merupakan istri dari Dr. Sachin, yaitu Dr. Arti. Dirinya pun sama shocknya seperti suaminya itu. Kemudian, polisi Meldawe menginterogasi semua orang di apartemen itu. Mulai dari Dr. Arti yang beralibi bahwa dirinya sedang berada di luar kota untuk melakukan operasi kepada pasiennya. Dr. Sachin yang mengatakan bahwa dirinya semalam mabuk dan tak mengingat apapun. Juga Remy yang mengatakan bahwa ia sedang tidur. Lalu Remy pun mengatakan kepada polisi Meldawe bahwa ada satu lagi asisten rumah tangga di apartemen itu bernama Chitan Tiwari. Dan berdasarkan pernyataan dari Remy, polisi Meldawe pun memeriksa kamar Chitan. Akan tetapi kamar Chitan tersebut kosong, yang mana dapat disimpulkan bahwa mungkin saja dirinya itu pergi melarikan diri. Merasa belum cukup dengan kesaksian dari beberapa orang itu, polisi Meldawe pun menginterogasi satpam apartemen yang bertugas di malam itu. Dan berdasarkan kesaksian si satpam, dirinya melihat seorang pria bernama Rias Nurani yang masuk ke apartemen Dr. Sachin sekitar pukul 11 malam. Kemudian disusul dengan kedatangan Dr. Sachin yang tiba di apartemen pada saat tengah malam. ये रियाज और आयशा मजन का क्या रिलेशन हमारी रियाज की तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं अब किस किस पर नजर रखते फिरेंगे हम वो क्या है ना. Kemudian, scene beralih ke ruang otopsi dan dokter mengatakan bahwa Ayesha meninggal sekitar pukul 12:30 malam, di mana saat itu dirinya sedang hamil usia 1 bulan. Dan tim forensik pun mengatakan bahwa bukti sehelai rambut itu adalah milik dari Dr. Sachin, sedangkan noda darah pada baju adalah milik Rias. Dan dikarenakan semua barang bukti mengarah pada Dr. Sachin, polisi pun mendatangi Dr. Sachin untuk menangkapnya. Meski pada hari itu semua keluarga sedang mengadakan acara doa untuk Ayesha. Dan tibalah saat hari pengadilan untuk Dr. Sachin. Jaksa penuntut mengemukakan beberapa praduga berdasarkan bukti-bukti dari kepolisian. Dan hal itu pun membuat hakim mengetok palu menyatakan Dr. Sachin bersalah sampai adanya pembelaan atas Dr. Sachin dari pihak pembela. Atas penetapan bersalah Dr. Sachin oleh hakim yang begitu cepat, media pun ramai memperbincangkan ketanggapan pihak kepolisian, dan Meldawe pun merasa bangga atas pujian itu. Kemudian, scene beralih ke ruang sel tempat Dr. Sachin ditahan. Dr. Sachin didatangi oleh seorang pria bernama Sunil Paraskar yang mengaku dari CBI. Sunil mengatakan bahwa ia akan menyelidiki kasus pembunuhan Ayesha lebih mendalam, karena pihak CBI sendiri meragukan kesimpulan dari kepolisian yang begitu cepat. Ditambah, menurut Sunil, jika malam itu Dr. Sachin benar mabuk, maka akan mustahil Dr. Sachin membunuh Ayesha dengan sayatan yang sangat rapi di lehernya. Sunil Paraskar sendiri di sini adalah seorang anggota CBI yang jujur. Ia bersama istri dan kedua anaknya tinggal sederhana di rumah dinas miliknya. Dan meski istrinya selalu mengeluh terhadap kejujurannya itu, Sunil selalu menanggapinya dengan santai. Kemudian, di lain hari, Sunil mulai melakukan penyelidikan pertamanya dimulai dari apartemen Dr. Sachin. Ia dengan ditemani oleh asistennya yaitu Varpes. Mereka berdua mulai mengamati setiap ruangan di apartemen Dr. Sachin dengan teliti, termasuk kamar Ayesha dan kamar Dr. Sachin itu sendiri. Di kamar Ayesha, Sunil menemukan sebuah kotak kosmetik yang pecah di bagian bawahnya. Lalu saat beranjak ke kamar Dr. Sachin, Sunil menemukan tempat pisau bedah yang terbuka dan terdapat sebuah pisau yang tidak pada tempatnya.
Sunil pun menyimpulkan bahwa bisa jadi pisau itu adalah benda yang digunakan untuk membunuh, dan ia pun menyuruh Parvez untuk mengamankannya. Hingga pada malam harinya, Sunil mendatangi Satpam untuk menginterogasinya. Dan kepada Sunil, Satpam pun mengatakan yang sebenarnya bahwa setiap malam dirinya selalu tidur saat pergi merokok di kamar mandi. Dan hal itu tentu saja membuat orang-orang yang keluar masuk apartemen itu luput dari perhatian si Satpam untuk beberapa saat. Dan di keesokan harinya, Sunil mendatangi apartemen Dr. Hansal dan Brinda, yang mana mereka adalah teman baik dari Dr. Sachin. Sunil mendatangi Dr. Hansal dikarenakan apartemen Dr. Hansal terlihat tepat dari jendela kamar Ayesha. Dan Sunil pun mengatakan bahwa terdapat 45 panggilan dari Brinda di ponsel milik Dr. Sachin pada malam terjadinya pembunuhan. Sebuah fakta pun diungkap oleh Sunil. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Sunil terhadap mereka, Sunil mengatakan bahwa pada malam itu Dr. Sachin dan Brinda bertemu di sebuah hotel untuk berselingkuh. Pihak hotel pun mengatakan bahwa Dr. Hansal juga mendatangi hotel itu dan menanyakan tentang tamu bernama Brinda. Selain mereka, pada malam itu pihak hotel mengatakan adanya keributan antara Dr. Sachin dengan sepasang kekasih, yang mana itu adalah Ayesha dan Rias. Dan di sore hari itu juga, Dr. Sachin membawa pulang Ayesha bersamanya. Kemudian, di malam harinya, saat Dr. Sachin kembali ke hotel, Dr. Hansal pasti melihat Rias yang sedang berada di kamar Ayesha. Untuk itu, Dr. Hansal menelpon Dr. Sachin untuk memberitahunya dengan maksud agar hubungan Dr. Sachin dan Ayesha menjadi rusak. Beberapa kebenaran pun sudah berhasil Sunil ungkap. Selanjutnya, Sunil dan Parvez mendatangi Remy. Remy mengatakan semua kesaksiannya. Remy mengatakan bahwa di malam itu ia tidak mendengar suara apapun, kecuali suara seperti benda berat yang digeser tepat di atas kamarnya. Tapi karena Remy mendengarnya hanya sebentar, ia pun malah kembali tidur di malam itu. Kemudian, di keesokan harinya, Parvez terlihat sedang mengintai Sudhakar, yaitu kakak ipar dari Chetan. Sudhakar keluar dari rumahnya pagi-pagi buta sekali dengan membawa sebuah jinjingan, dan dia pun pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kereta disambung dengan bajai. Dari keterangan supir bajai dapat diketahui kalau Sudhakar pergi ke Gua Kanheri. Parvez pun terus mengikutinya, dan Sunil yang sudah berada di tempat itu pun terus mengintai Sudhakar, sampai tiba-tiba seseorang datang dari belakang Sunil dan berusaha untuk menusuknya. Mereka pun berkelahi, dan Sunil hampir dapat membuka penutup wajahnya. Akan tetapi, lagi-lagi dari belakang Sunil muncul seseorang yang langsung menyerangnya. Lalu mereka berdua pun langsung melarikan diri. Sunil yang terluka pergi ke rumah sakit, dan beberapa saat mereka di rumah sakit, Parvez mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Sudhakar meninggal di stasiun, dan mereka berdua yang mendatangi TKP merasa heran karena menurut keterangan polisi di sana, mereka tidak menemukan adanya jinjingan yang berisi kotak makanan di dekat jasadnya. Esok harinya, Sin memperlihatkan Sunil yang memergoki temannya Rias sedang menelpon Rias. Sunil yang sudah tahu lokasi Rias pun mendatanginya, di mana saat itu Rias terlihat sedang beribadah. Untuk menghormatinya, beberapa saat Sunil menunggu, dan saat Rias sudah selesai dengan ibadahnya, Sunil pun langsung menghajar Rias. Rias berusaha melawan dengan menembak Parvez dan langsung melarikan diri. Kejar-kejaran antara Sunil dan Rias pun terjadi. Sampai di suatu gang, Sunil berhasil mendapatkan Rias. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang menembaki dirinya. Hal itu membuatnya harus bersembunyi, hingga akhirnya ia pun kehilangan Rias. Selang beberapa waktu kemudian, lagi-lagi Sunil mendapatkan kabar bahwa orang yang ia cari, yaitu Rias, telah tewas tertembak. Sekali lagi, Sunil mendatangi apartemen Dr. Sachin untuk memeriksa kamar Chetan. Kamarnya terlihat kosong, akan tetapi sepatu Chetan masih berada di rak sepatu. Sunil pun menjadi ragu jika Chetan pergi tanpa memakai sepatunya. Teringat tentang kesaksian Remy mengenai suara yang berada di atas kamarnya, Sunil pun mendatangi ruangan tersebut, yang mana itu adalah ruang keluarga. Dengan dibantu Parvez, Sunil pun berusaha memindahkan barang-barang di ruangan itu, hingga pada akhirnya ia dapat menemukan sebuah lantai kosong di bawahnya. Mereka berdua pun membukanya dan nampak seperti bau menyengat yang keluar dari sana, karena ternyata terdapat mayat Chetan di dalamnya beserta barang-barangnya.
Untuk itu, pengadilan Dr. Sachin pun kembali dibuka, dan kini Dr. Sachin didampingi oleh seorang pengacara kondang sewaan Brinda. Dengan beberapa pertimbangan, hakim pun membebaskan Dr. Sachin selama proses penyelidikan pembunuhan Ayesha masih berlangsung. Lalu, Sin beralih keluar gedung pengadilan. Dr. Sachin yang sudah bebas malah mengatakan kepada istrinya yaitu Dr. Arti bahwa ia ingin berpisah dan lebih memilih untuk bersama Brinda. Kemudian Dr. Sachin pun menghampiri Brinda untuk pergi bersama Brinda menuju hotel. Lanjut, insting Sunil mengatakan bahwa ada sesuatu yang janggal terhadap Remy. Untuk itu, ia mendatangi rumah panti jompo tempat ibu Remy dirawat. Dan di sana, Sunil pun melihat foto Remy sewaktu masih muda, di mana wajah Remy sangat mirip dengan Ayesha. Selesai melakukan penyelidikan di tempat ibu Remy, Sunil pun pergi ke rumah sakit. Dan benar saja, menurut dokter, Remy sebelumnya sudah pernah melahirkan. Dan dari semua fakta yang terungkap, Sunil pun menghubungi Varpes dan mengatakan bahwa mungkin saja Dr. Sachin dalam keadaan bahaya. Sunil pun pergi ke hotel tempat Dr. Sachin menginap. Akan tetapi dirinya terlambat karena Dr. Sachin sebelumnya sudah ditemukan tewas diduga bunuh diri. Sunil pun benar-benar muak dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi secara beruntut itu. Tak ingin ada korban lagi, ia pun menyuruh Parpes untuk mengumpulkan semuanya. Singkat waktu, semuanya sudah berkumpul di dalam satu ruangan, termasuk polisi Maldawe. Dan sebagai permulaan, Sunil terlebih dahulu memberitahu fakta tentang siapa Remy yang sebenarnya. Sunil mengatakan bahwa Remy memiliki hubungan dengan Dr. Sachin dan Remy adalah ibu biologis dari Ayesha. Dan pada saat itu, karena Dr. Arti yang mandul, Dr. Sachin pun memujuknya untuk mau merawat anak dari panti asuhan, yang padahal itu adalah anak dari Dr. Sachin dan Remy. Lalu agar tetap bisa dekat dengan Dr. Sachin, Remy pun menjadi pembantu di keluarga itu. Itu belumlah menjadi fakta yang mencengangkan, karena Sunil pun mengatakan bahwa Dr. Arti sebenarnya tahu tentang fakta tersebut karena pasti dirinya pernah memergoki Dr. Sachin dan Remy berduaan. Dr. Arti mulai gelisah dengan semua perkataan Sunil dan berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi, Sunil pun selanjutnya mengatakan bahwa berdasarkan catatan rumah sakit, Dr. Arti tidak melakukan operasi itu, karena ketika ia datang, operasi itu sudah selesai dilakukan oleh orang lain. Dan berdasarkan riwayat perjalanan taksi pun, taksi yang dipesan oleh Dr. Arti tiba di apartemen pada pukul 11.45 malam. Kedatangan Dr. Arti itu tidak disadari oleh siapapun. Dan menurut analisa Sunil, keributan antara Dr. Sachin, Ayesha, dan Rias sebenarnya disaksikan oleh Dr. Arti yang baru selesai mandi. Hal itu dimanfaatkan oleh Dr. Arti untuk balas dendam kepada Dr. Sachin dan Remy dengan melakukan pembunuhan kepada Ayesha. Menurut Sunil, meskipun seorang wanita, Dr. Arti adalah seorang dokter bedah yang memang sudah terlatih membuat sayatan. Dan sayatan pada leher Ayesha memang benar-benar dilakukan dengan sangat rapi. Dan pembunuhan Arti tidak hanya itu, karena setelah membunuh Ayesha, Chitan yang terbangun pun memergokinya. Lalu Dr. Arti membayar Chitan untuk membantunya. Akan tetapi saat Chitan lengah, Dr. Arti juga membunuhnya, lalu menyimpan mayatnya di bawah lantai di atas kamar Remy. Dan untuk kematian Dr. Sachin itu pun dilakukan oleh Dr. Arti yang sebelumnya menemui Dr. Sachin di kamar hotelnya untuk mengurus surat perceraian mereka. Kemudian plot twist kedua pun kembali terungkap, di mana ternyata yang membunuh Sudhakar dan Rias adalah polisi Maldawe, yang mana ia menerima suap dari Dr. Arti untuk membantu menyembunyikan kejahatannya itu. Mereka berdua pun akhirnya terpojok, dan meskipun polisi Maldawe bersikeras menyangkalnya, Sunil tetap memerintahkan untuk menangkap Maldawe, berikut juga dengan Dr. Arti. Lalu, saat Dr. Arti dibawa oleh para polisi, sejenak ia berhenti lalu menoleh dan tersenyum ke arah Remy, menyiratkan bahwa dirinya merasa menang karena berhasil menyiksa batin Remy. Dan film rahasia pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Rahasia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thanks for watching and see you on the next video.